Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya ada di kebun jagung di kampung. Ya, kebun ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan memberkati kita melalui apapun yang kita lakukan, termasuk bertani. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar, pemirsa yang melihat tayangan ini. Demikian juga buat jemaat-Mu, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Biarlah melalui renungan ini, iman mereka dikuatkan dan mereka dihiburkan. Terpuji nama-Mu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sahabatku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-7. Dalam Alkitab elektronik adalah ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hari ini kita mengambil sebuah tema, yaitu ketika kita dalam kesesakan. Saudara-saudara, kesesakan datang tidak pandang bulu, bisa melanda siapa saja. Orang biasa atau kaum bangsawan, bisa kepada jemaat maupun kepada hamba Tuhan. Ya, kesesakan bisa mendatangi siapapun juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kesesakan yang dimaksud di sini, ya, dalam kamus bahasa Indonesia artinya kepicikan. Juga berarti kesukaran atau kekurangan atau kesempitan atau situasi dalam keadaan terjepit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, kita saat ini ada dalam posisi pandemik, ya, yang melanda seluruh negara di seluruh dunia, termasuk kepada gereja Tuhan. Dan saat ini, saudaraku, tidak pandang bulu siapapun juga adanya kita mau belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam situasi itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam masa kesesakan itu. Saudara, bila kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 18 ini, kita akan dapat menemukan paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi kesesakan. Yang pertama, saudaraku, berserulah kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kondisi kita yang terjadi, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang perintahkan itu, Tuhan yang membuat kita berseru kepadanya. Berseru artinya berteriak minta tolong, berdoa memohon karena kebutuhan yang sangat mendesak. Seperti yang Daud lakukan. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 1, Daud mengalami kesesakan yang disebabkan oleh para musuhnya termasuk Saul. Pada waktu itu Daud nyawanya terancam dan kehidupannya, dia harus keluar dari tanah negerinya, dari kampung halamannya, dan dia mengalami kehidupan yang tidak enak, saudaraku. Dan pada saat posisi itu Daud berseru kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan. Saudara, mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan, ya. Di dalam Mazmur 18 ayat 2 dikatakan Tuhan, ya Tuhan bukit batuku, kuku pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan tempat perlindungan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, karena Tuhan adalah damai sejahtera kita. Itu sebabnya, saudaraku, Alkitab berkata bahwa kita harus
berseru kepada Tuhan ketika kita berada di dalam kesesakan. Demikian dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-9, ya, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, ketika kita dalam kondisi tertindas, terinjak, artinya dalam himpitan musuh, dalam himpitan masalah seperti kekurangan, kesukaran, maka kita saat itu tepat waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan, ya, di masa-masa kesesakan itu. Dan saudara, di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua, ya, Mazmur ini berbicara Tuhan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Arti kata lain adalah kita harus tetap berdoa. Berseru artinya kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Baru 1 Tesalonika yang kelima ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, kita harus tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kita terus berdoa, berharap kepada Tuhan. Ya. Yakobus berkata, saudaraku, dalam Yakobus 5 ayat 16-18, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di sini ditulis Elia manusia biasa, tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa sehingga pada waktu itu semua doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan Yakobus berbicara apa, saudaraku? Doa orang benar besar kuasanya. Artinya seruan kita yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan akan menjadi besar kuasanya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kesukaran, kesesakan, ya, mungkin sakit penyakit, mungkin kebutuhan hidup, mungkin masalah pribadi. Kita layak berdoa, berseru kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh berteriak bahwa Tuhan sanggup untuk menolongnya. Firman Tuhan katakan Tuhan mendengar dari bait-Nya dan Tuhan memberikan pertolongan. Saudara, jadi kita harus tetap berdoa, tetap berseru kepada Tuhan sampai pertolongan itu datang. Hal yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan ketika kita dalam kesesakan, yang kedua adalah berlaku benar di hadapan Tuhan. Berlaku benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai 30, saudaraku, berlaku benar itu seperti apa? Kita baca bersama-sama. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kau jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, sampai di sini kita melihat, saudaraku, bahwa berlaku benar itu artinya benar itu suci. Berlaku benar artinya juga berlaku setia. Apapun yang terjadi, apapun yang datang menimpa kita, saat kita menghadapi dan mengalami kesesakan, kita harus tetap berlaku benar di hadapan Tuhan. Tetap menjaga di dalam kesucian hidup. Kita tetap setia dan mencari kebenaran Allah. Ya, jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan kesesakan justru kita akan kecewa atau berkhianat kepada Tuhan. Kita harus tetap berlaku benar, bertindak benar, menjaga kesucian dan tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Hiduplah benar, mencari kerajaan Allah artinya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan setia melakukannya. Dan Tuhan akan menambahkan semua yang dibutuhkan, semua yang perlu kita
yang diperlukan oleh manusia, semua yang dibutuhkan oleh kita semua, Tuhan akan sediakan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu, yaitu kebutuhanmu, keperluanmu, baik hari-harimu maupun masa depanmu, Tuhan akan tanggung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Nah, dikatakan apa saudaraku? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi saudaraku, kebenaran di dalam Tuhan, mencari yang benar artinya kita mempercayai firman Tuhan, bahwa oleh di dalam Kristus ya Yesus kita mendapat hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditebusnya. Sehingga kebenaran yang kita miliki bukan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran yang dianugerahkan oleh sebab kita percaya. Saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di dalam Kristus kita dibenarkan. Mencari yang benar artinya kita mencari atau hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kehidupan kita yang tadinya berdosa dibenarkan oleh Tuhan, ditebus, dikuduskan oleh Tuhan. Kita tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus, bahkan mungkin kita tidak setia. Tapi ketika kita berada dalam Kristus, kita mencari Kristus, hidup di dalam Dia, maka kita dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 kita akan baca, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan hidup tidak bercela adalah syarat bagaimana kita berseru dalam kesesakan itu, kita mendapat pertolongan. Syarat untuk kita mendapat pertolongan, kita harus melakukan yang benar, melakukan kekudusan, ya, hidup dalam kekudusan, dan kita tetap setia walaupun apapun yang terjadi. Hal yang terakhir saudaraku, ya, hal yang terakhir ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita di dalam kesesakan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur dan memuji Tuhan, ya. Di dalam Mazmur pasal 18 ini ayat yang kedua dan 4, ya, Daud berkata apa saudaraku? Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, periseku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, rupanya puji-pujian itu, ya, sangat besar kuasanya. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita menghadirkan kuasa Tuhan, sehingga ketika Tuhan berkata terpujilah Tuhan, maka musuh-musuhnya undur daripadanya. Saudaraku, itu ada dalam kuasa yang luar biasa. Saudara, seperti juga di dalam perjanjian baru, senada dengan itu, Paulus dan Silas pada waktu itu ada di dalam kesesakan, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 26 dikatakan begini, juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pujian dan syukur mendatangkan hadirat Tuhan. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara karena memberitakan kebenaran, memberitakan Injil Tuhan, saudaraku, jadi penjara yang paling tengah. Tapi jam 12 malam, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas mulai mau bersyukur buat keadaannya, bersyukur buat yang dia alami. Maka tiba-tiba kuasa Tuhan hadir dan semua belenggu penjara itu terbuka. Dan Paulus akhirnya keluar. Kepala penjara begitu ketakutan dan mau bunuh diri, tapi Paulus dan Silas tidak lari, tapi mereka membuktikan bahwa dalam kesesakan pun mereka tetap bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita ketika kita dalam kesesakan, kita masih bersyukur, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan? Nah, saudaraku, dan Paulus menghadirkan kuasa Tuhan
puji-pujian yang keluar dari mulut kita selalu menghadirkan kuasa Tuhan. Kita bisa mensyukuri apa saja, termasuk kita bisa mensyukuri hasil bumi, kita mensyukuri kesehatan, kita bisa mensyukuri rumah yang kita tinggali, kita bisa mensyukuri apapun yang kita alami, saudaraku, termasuk ketika kita sakit, ketika kita kekurangan, kita bersyukur. Dalam bersyukur itu kita ikhlas, maka Tuhan memberikan pertolongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita melihat, saudaraku, Efesus pasal 5 ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku, rupanya mengucap syukur itu dalam segala sesuatu, termasuk dalam kesedihan, kesesakan, termasuk di dalam kesulitan dan kesukaran, kita harus mengucap syukur. Bahkan di dalam kekurangan, karena dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ketika kita mampu mengucap syukur pada masa kesulitan, kita mampu mengucap syukur pada saat kita mengalami masalah, di situ, saudaraku, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ya khawatir itu manusiawi. Kita semua sering khawatir masa depan kita, hari esok makan apa, ya khawatir saya bisa sembuh atau tidak ketika kita sakit, khawatir kehidupan kita, bahkan kebutuhan kita tercukupi atau tidak. Tapi dalam kekhawatiran itu, saudaraku, kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita mulai bersyukur bahwa semua yang menjadi pergumulan kita, Bapa juga mengetahui. Sebelum kita meminta, Bapa kita menyediakan, saudaraku. Maka firman Tuhan katakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi apa, saudaraku? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang diinginkan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, apabila kita bisa mengalami hal-hal ini, saudaraku, 3 hal itu kita lakukan pada waktu kita mengalami kesesakan, maka kuasa Tuhan, hadirat Tuhan akan menggantikan kita berperang melawan segala kekhawatiran, kesesakan itu, dan pada akhirnya kita mendapat pertolongan. Berserulah kepada Tuhan, jangan putus harapan, terus bersandar kepada Tuhan, menguatkan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan selalu bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Demikianlah kiranya firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, dan membangkitkan pengharapan bagi kita pada masa-masa yang sulit ini. Saudara, pada saat saya mengalami kesulitan, saya sakit, saya sebetulnya bertanya kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Menyambut masalah itu, kita bersyukur kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita tetap berdiri dalam keadaan yang benar, yang melakukan yang benar, dan ada di dalam yang benar, yaitu Tuhan Kristus. Kita juga terus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, berseru, berdoa dan berdoa. Jangan putus asa, karena Elia manusia biasa, tetapi dia ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia tidak turun hujan tidak turun, dan berdoa hujan turun, maka hujan pun turun ke bumi selama kurang lebih 3,5 tahun. Saudaraku, kalau Elia manusia biasa dan kita juga manusia biasa, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Makasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat kampung ini, buat daerah ini, buat kebun jagung ini, Tuhan, buat keadaan kami, buat dimana hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, untuk kami boleh dengar dan renungkan bersama. Kami percaya pada masa kesesakan, Tuhan, kami terus akan berseru kepadamu, Tuhan, untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk tempat tinggal kami, biar dijauhkan dari bahaya, dari sakit penyakit, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan niat-niat jahat orang, Tuhan. Kau memberikan perlindungan, dan kami percaya, Tuhan, kami terus akan setia, taat, dan ada di dalam kebenaran-Mu, dan kami terus bersyukur, memuji, menyembah Engkau, mencari wajah-Mu, karena itu yang diinginkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat kami dan semua pemirsa, sahabat